Ulangi sama-sama. Setiap orang langsung diganjari. Ini yang kuning dong, jangan diganjarinya dulu. Emangnya Ganjar Pranowo apa? Ini langsung sesudah. Yang dalam bahasanya Rama Bayu adalah detik orang meninggal, supaya memperjelas itu. Langsung sesudah itu begitu. Ini untuk menggambarkan biar Anda tahu gitu. Begitu. Gitu langsung. Gitu. Ini yang dimaksud kalimat ini. Nah, kalimat ini nggak pernah didengarkan, nggak pernah dibaca. Kenapa nggak pernah dibaca? Itu loh Pak Del, masuk di depan itu. Jadi Pak Del itu di depan tuh nanti muncul itu karena dia rokoknya masih ketinggalan. Dari mana? Ini. Jadi ajarannya jelas. Ayat sucinya mana Romo? Ada. Ini saya tunjukkan Lukas 16:20. Yuk sekarang ayat sucinya kita baca sama-sama. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk. Oke, stop. Di sini ada firman yang langsung disampaikan oleh baginda Yesus. Ini bukan omongan para rasul, saudara-saudari. Ini omongan langsung baginda Yesus, artinya bahasa punya kualitasnya tertinggi. Kalau omongannya para rasul itu agak sedikit lebih rendah. Omongannya muridnya harus agak rendah. Omongannya Romo Uskup agak rendah lagi. Omongannya Romo Orma agak rendah lagi. Omongannya Romo sebenarnya rendah. Omongannya Romo ini rendah banget. Tapi ini adalah firman omongannya langsung baginda Yesus. Sabdo kanun gusti kalau bahasa Jawanya. Langsung beliau. Mari kita telah. Ada dua orang. Yang pertama orang miskin namanya siapa? Lazarus. Orang kaya namanya siapa? Sebut aja Bayu. Gak ada namanya, memang sengaja. Tafsirannya adalah namanya tidak ada dalam buku kehidupan. Kita wahyu nyambungnya. Nah, gitu. Jadi siapa yang namanya ada dalam buku kehidupan masuk kerajaan Allah. Maka orang miskin punya nama Lazarus. Nah, si orang kaya tanpa nama. Kalau kamu mau buka kitab wahyu itu ada di situ. Siapa yang namanya ditemukan dalam buku kehidupan. Nah, sementara si orang kaya, kalau orang bahasa Sunda ngomong, itu nggak ada Kak Ono, gitu. Maka dia masuk alam. Oke, kembali ke sini. Perhatikan perbedaan keadaan. Lazarus orang miskin dibawa oleh malaikat ke mana? Pangkuan Abraham, bahasa Yunaninya Kolkon Abraham. Kolkon Abraham itu sama dengan Firdaus. Kolkon Abraham itu sama dengan Firdaus. Nanti kita sedikit perjelas lagi Firdaus itu apa. Karena orang kadang-kadang bingung Firdaus apa sih? Surga sih gitu ya. Sampai di situ dulu. Tapi intinya adalah kebahagiaan. Sebutlah surga, tapi surganya di sini surga tahap pertama. Ada dua tahap surga loh ya. Dalam ajaran Katolik ada dua tahap surga. Pada ngerti nggak dua tahap surga? Kemana aja selama ini ya? Ada orang Katolik kemana aja? Itu yang saya bilang dulu. Kalau ngomongin alam maut, sering nggak pikirannya bukan pikiran ajaran Katolik. Yang sedih juga boleh. Ada dua tingkat surga. Nanti kita lihat ya. Jadi ini sependek kata orang miskin itu mati dibawa ke kebahagiaan gitu ya. Sekarang kita perhatikan. Yang ayat 23 lebih rinci. Mari kita perhatikan. Orang kaya juga mati lalu dikubur. Apanya yang dikubur? Raga. Kembali ke gambar awal tadi. Kemudian sementara ia menderita. Loh, katanya dikubur kok menderita. Apa yang menderita? Jiwa. Kisahnya jelas tadi ya. Nah, kemudian dikatakan memandang ke atas dan seterusnya. Berarti antara orang miskin yaitu Lazarus dengan orang kaya keadaannya berbeda nggak di akhir? Berbeda. Meskipun tidak dikatakan di sini ada pengadilan, ayat ini memang nggak ada.
waktu itu Lazarus diadili, nggak ada memang kalimatnya. Tetapi dari kalimat yang seperti ini tersirat. Dari kalimat yang seperti ini tersirat bahwa ini ada semacam pengadilan. Nah, itulah yang di dalam iman Katolik tadi dinamakan pengadilan pribadi. Jadi Lazarus mati, diadili, kanan, pangkuan Abraham. Orang kaya mati itu, ngomong si kiri kanan, gitu. Kira-kira begitu. Pengadilan pribadi satu persatu itulah diadili. Ini akan lebih jelas lagi dalam ayat yang kedua dari pasal 23 dari Injil Lukas. Yuk kita baca sekarang ayatnya sama-sama. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya dalam Firdaus dan Kolpon Abraham ini hal yang sama. Jadi pangkuan Abraham sama dengan Firdaus. Artinya surga tanda petik tahap pertama. Jadi Firdaus adalah surga tanda petik tahap pertama yang dimasuki manusia baru dengan rohnya saja. Belum sepenuhnya, karena surga yang sepenuhnya itu nanti akhir zaman. Kalau istilah Yunaninya beda. Kalau ini namanya paradiso Yunaninya. Nanti yang surga yang sesungguhnya namanya Uranos. Dosa dikatakan Itulah kenapa ketika kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, kata surga yang dipakai itu bahasa Yunaninya Uranos. Jadi kalau ini paradiso, terjemahannya Firdaus. Apa maksudnya? Kebahagiaan yang dimasuki baru dengan jiwanya. Jadi contoh dari yang pertama Rasul Petrus, badannya di bumi, jiwanya masuk di mana? Ini paradiso. Firdaus. Oke ya, agak clear ya. Jadi paradiso sama dengan Firdaus, yang masuk baru jiwanya saja. Nanti jangan kemudian tanya, lo kok 2 kali diadili bagaimana? Karena pengadilan pertama belum mengadili badannya. Ini bahasa Jepangnya begitu. Pas pengadilan pertama badannya kan belum diadili, dikumpulkan baru jiwanya. Nah nanti sementara di pengadilan yang kedua alias pengadilan terakhir ketemu lagi kan, badannya pun ikut diadili. Sebab badan juga melakukan dosa-dosa. Anda kalau ngomongin orang pakai badan kan? Ngomongin orang kan pakai lidah. Kalau ngomel-ngomel pakai badan nggak? Kalau melototin orang pakai badan nggak? Pakai. Dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya kita lihat gitu. Karena barangkali yang bertanya, kenapa sih dua pekerjaan yang udah diadili kok diadili lagi kan keputusannya cuma sama? Enggak. Yang pertama badannya belum diadili, bahasa Jepang gitu. Yang kedua badannya diadili lengkap. Itu yang disebut keutuhan ciptaan. Karena dulu awal mulanya manusia diciptakan dengan ada badannya. Oke, itu nanti siapa tahu ditanyakan, belum ditanyakan saya jawab di sini. Nah di sini perhatikan yang warna kuning sebelumnya apa? Hari ini. Ini makin menunjukkan yang tadi disampaikan. Langsung sesudah kematian dalam bahasa KGK atau dalam bahasa Romo Bayu adalah detik pada meninggal hari ini. Jika benar bahwa roh-roh itu masih 40 hari muter-muter, firman-Nya Tuhan Yesus nggak mungkin bicara hari ini. Seandainya 40 hari itu benar, Allah bisa putar-putar sana, putar ke kiri, putar ke kanan seperti bocah-bocah itu. Putar ke kiri. Kalau menurut orang Jawa kebanyakan orang Jawa dulu kan roh itu bisa putar ke kiri, putar ke kanan ya. Betul kan? Kalau itu betul, saya katakan firman Tuhan tidak akan berbunyi begini. Firman itu akan berbunyi, aku berkata kepadamu sesungguhnya kutubu bagi lagi ya gitu. Lalu masuk Firdaus. Seandainya paham, bayangan atau pandangan bahwa muter-muter 40 hari itu benar. Tapi Tuhan mengatakan apa? Hari ini. Maksudnya hari itu pas dia mati itu. Yaitu si orang yang bertobat ini pas mati, pas kamu mati, kamu ketemu saya di Firdaus. Yang meninggal siapa dulu? Yesus dulu atau orang yang bertobat itu? Ayo, kalau Katolik beneran saya tes. Yang meninggal
siapa dulu? Nanti dicek lagi ya. Tuhan Yesus harus dicek sudah meninggal. Penjahat belum mati itu dipatahin kakinya. Dia sudah nunggu, selamat datang, kamu ada di sini. Bener kan hari ini kan? Nunggu 40 hari enggak Tuhan, saya sedang kalau 40 hari kelamaan, saya muter-muter kemana nanti kan gitu. Oke, ini ayatnya ya. Jadi hal pertama adalah mungkin ini akan konsep di beberapa orang yang terlanjur menganggap bahwa orang putar-putar dulu ini pegang. Kalau dikatakan menurut iman Katolik ini dipegang. Kalau Anda nggak mau pegang ini, ya terserah sih, terserah. Pokoknya tugas saya mengajarkan iman Katolik begini. Kalau Anda mau pegang, implikasinya banyak. Yaitu apa? Anda akan jadi korban penipuan oleh roh jahat. Karena apa? Roh jahat seringkali menyamar sebagai orang yang meninggal. Jangan kamu heran, bahwa malaikat jahat pun menyamar sebagai malaikat. Roh jahat itu pintar sekali. Pintarnya apa? Dia bisa menyamar sebagai orang kudus. Dia bisa menyamar sebagai malaikat yang baik. Bahkan dia juga bisa menyamar sebagai orang-orang yang mati. Dan kalau ditanya benar saudara-saudari, umpamanya nih, ada yang mati, terus muncul, umpamanya, panggil orang pintar yang minum obat itu. Nah gitu kan. Terus, kalau kamu benar engkong, buktinya apa? Dia bisa menunjukkan bukti-bukti yang kalau dicek benar. Yang tersembunyi. Kalau kamu benar engkongnya si ini, tunjukkan buktinya. Saya pernah nyimpen barang ini, emas di bawah ini, dicek benar emasnya ada. Dibuktikan betul ada. Kenapa begitu? Sebelum engkong Anda lahir, setan sudah ada. Lahir, setan nggak pada lahir ya. Dan ini bidannya siapa? Setan nggak pakai lahir ya. Maksudnya adalah sebelum engkong Anda lahir, setan sudah ada. Jadi tahu, lihat bahasa agama kita. Ketika engkong Anda masih kecil, setan sudah ada di situ. Ya, engkong Anda pacaran, setan juga masih ada. Dan sampai engkong mau meninggal dunia, setannya masih ada. Sebab setan kagak ada matinya. Setan nggak pakai mati. Setan nggak pakai istirahat. Dan setan nggak butuh makan. Jadi kalau Anda senang doa dan puasa kuat, jangan bangga. Anda kalau cuma senang puasa, dia merasa hebat. Saya doa puasa hebat. Setan tuh puasa seumur hidup. Dan dia apa hebatnya doa dan puasa gitu. Jangan sombong kalau cuma saya puasa 40 hari 40 malam bro. Jangankan 40 hari 40 malam, setan tuh kagak pernah makan bro. Jadi artinya setan puasa seumur hidupnya. Lebih hebat siapa kalau ukurannya puasa? Saya melek terus berjaga-jaga seperti firman Tuhan. Setan nggak butuh tidur. Anda kalau bisa Romo ini. Jadi kalau di misa di gereja itu yang paling nggak tidur Romo ini setan dengerin. Karena setan nggak ada ngantuknya saudara. Anda ngantuk melulu. Bacaan pertama, bacaan kedua makin lagi. Paling bangun bentar waktu haleluya, haleluya kaget kan, karena nyanyi berdiri. Yang ketawanya pelakunya loh. Pas Romo memilih, apalagi kalau Romo Katolik kan memilih kan sejuk, menegurkan. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan. Dan kan beda dengan sebelah-sebelah sana, semua berkobar-kobar. Emangnya kagak bisa Romo Katolik memilih begitu? Bisa. Saudara-saudara, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sekarang, bisa kan? Bisa. Pada waktu itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, itu ada iblis datang saudara. Iblis dalam bentuk yang mengerikan. Haleluya saudara. Atau seminar semua diteruskan dengan gaya begitu. Nggak mau kan? Kalau mau nama saya diganti Bayu Lumoindong. Bisa. Jadi jangan terpukau dengan begitu-begitu. Maksudnya kalau Anda mau pesan, saya suruh bicara model begitu bisa, beneran bisa.
Sebenarnya ketika Yesus waktu berpuasa, apa berpuasa lagi? Mengatakan kepada penjahat yang bertobat, saudara, hari ini dan betul hari ini saudara, darahnya menyucikan saudara. Isoda. Di sini ada saklarnya saudara. Lebih saudara-saudara. Hari ini bersama dengan Yesus ketika saudara. Oke, saya mau katakan kalau ngantuk tadi kembali ke Romo Humilius, ngantuk-ngantuk itu setan nggak pernah ngantuk. Kalau kamu hebat puasa, setan puasa seumur hidupnya. Kamu rajin ke gereja, setan nggak pernah lewat ke gereja. Dia ke gereja terus nyari orang-orang yang terlena. Makanya jangan heran kalau ada setan di ruangan durasi. Lo banyak. Kenapa? Menyimpang sedikit. Loh kok di tempat suci malah banyak ada setannya, Romo? Ya malah banyak, justru di tempat yang mau menuju Tuhan itu lebih banyak kuasa setan. Simpelnya, kalau di pelacuran kan nggak butuh setan. Untuk apa di pelacuran butuh setan? Ya maksudnya ngapain lagi digodok gitu loh. Ini bahasa simpel, masuk akal nggak? Ya kalau nggak masuk akal ya kamu gila gitu. Ya kalau gambarnya di pelacuran nggak butuh setan gitu. Orang udah datang dengan sukarela. Ya memang begitu. Tapi kalau di gereja, ini orang mau menuju Tuhan, segala macam ini. Bahkan ketika yang suci pun jangan kira loh ya. Setan itu pinternya bukan main, pinter melebihi orang paling pintar sedunia ini. Jadi untuk yang rajin godaannya beda, untuk orang malas godaannya beda. Simpelnya ini saya beri contoh, nanti keluar dari sini dulu supaya ada pemahaman yang lebih luas tentang nanti bagian yang kedua ya. Kalau orang rajin ke gereja itu godaannya bukan jangan ke gereja, ya nggak mungkin lah. Kalau orang sekelas Romo Sadana yang kesuciannya terpancar sampai ke ujung bumi, kan nggak mungkin digoda. Romo, jangan bisa, nggak mungkin dong. Kenapa? Karena bagi Romo Sadana, Ekaristi adalah hidupku. Tapi bagi Romo Sadana nanti godaannya, ayo misa, yang khusus, merayakan misa. Orang-orang yang rajin juga begitu sama, rayakan misa. Setelah rayakan misa, bagus keren, kamu orang suci, teruskan makin suci. Setelah misa nanti teruskan doa sehari, Bapak kami, salam Maria, tambahkan, rosario, tambah jalan salib segala macam ya. Di titik tertentu bahasa gampang, teruskan. Di titik tertentu, kamu orang paling suci, separoki Bino Martan. Bangga kan? Teruskan. Terus dikatakan, kamu paling suci, seluruh keuskupan Agung Semarang. Orang yang bernama Robertus Rubiat Moko pun kalah. Dia mengatakan, gue orang suci. Di titik itu Anda jatuh. Di titik itu Anda dimakan mentah-mentah oleh kuasa jahat. Nah itu nanti nyambung kedua, spoilernya dulu, biar nggak pulang gitu loh, biar nggak pulang. Ada teknik marketingnya ya. Saya kan belajar public speaking bro ya, tidak ya. Supaya nanti kan sampai pertemuan kedua nggak lapar dan nggak haus, di luar sana itu ada banyak makanan. Orang muda kita yang jual beli, siapa yang nggak beli kalau bukan kita? Jangan-jangan nanti malah setan yang beli kan? Nah. Jadi sebelum setan yang beli sekarang keluar terus beli gitu ya. Nah, nanti komisinya aja Bu ya. Beli itu mereka sedang mencari dana untuk retus ya. Nah silakan. Kembali ke laptop. Firdaus, hari ini penting untuk kita hayati betul dan kita pahami hari ini detik orang meninggal dan bukan nunggu 40 hari, 40 dan seterusnya. Ini saya gambar singkat pengadilan pribadi khusus, pengadilan terakhir. Tapi yang ada persamaannya final. Ya final tidak berubah. Rumusnya ada di mana? KGK 1022. Yuk sama-sama kita baca.
pada saat kematian setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung saat kematian berarti detik itu juga ganjaran abadi, artinya final, nggak berubah. Kemudian terjadinya kapan? Pengadilan khusus. Jelas sekali. Artinya begitu detik orang mati, jelas langsung abadi, artinya kekal dan dalam satu pengadilan khusus. Maka landasan yang lain adalah dalam KGK 1021 yang sudah mengutip dari Lazarus dan orang kaya tadi. Sama-sama kita baca. Perumpamaan tentang Lazarus, demikian juga teks-teks lain dalam Perjanjian Baru berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa yang nasib tetap artinya nggak berubah, yang beda-beda setiap orang. Beda artinya dalam pengadilan pribadi itu bisa berbeda-beda setiap orangnya. Benarkah? Sekali lagi saya tanyakan supaya makin percaya lagi. Jangan-jangan Romo Bayang ngomong enggak. Sekali lagi nih, benar nggak langsung ada pengadilan? Yuk kita lihat bahwa kematian adalah batas akhir sebagai yang terakhir dari kehidupan. Jadi maksudnya adalah begitu orang mati, situasinya nggak berubah. Kenapa begitu? Sekarang agak filosofis. Jangan ngantuk bagian ini. Jangan ngantuk betul. Orang kalau hidup di dunia ini hidup dalam 3 waktu, saudara. Paling kurang kalau hitungannya gampang 3 waktu. Orang hidup di dunia ini. Waktu sekarang, waktu sebelumnya lampau, waktu yang akan datang. Malah jatuh ya, pokoknya di sini ya akhirnya. Nah, dari tengah pokoknya ya. Waktu sekarang, waktu lampau, terus waktu yang akan datang. Apa yang salah di waktu lampau diperbaiki di waktu sekarang. Apa yang keliru di waktu sekarang diperbaiki di yang akan